Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Miss Maria Ulfa. Okay, how are you today? I hope you feel fine and also you feel happy today. Okay, in the first meeting, I would like to explain about conditional sentence. Okay, before we are going to study an English lesson, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Di pertemuan yang pertama ini kita akan mempelajari tentang conditional sentence. Karena untuk conditional sentence ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah conditional sentence type 0. Yang kedua conditional sentence type 1. Yang ketiga conditional sentence type 2. Dan yang keempat adalah conditional sentence type 3. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah conditional sentence type 0. Oke, silahkan diperhatikan. Ya, ini untuk daftar isi. Ya, ada indikator, tujuan pembelajaran, materi. Nah, materi di sini ada simple present tense karena untuk conditional sentence type 0 itu harus menggunakan tenses yakni simple present tense. Dan kalian harus mempelajari terlebih dahulu. Oke, setelah itu ada kuis dan sumber belajar. Next. Oke, indikator ya. Indikator yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai pengandaian type 0. Ya, diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan mengenai pengandaian type 0. Diikuti oleh perintah, saran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, menyusun teks lisan dan tulis mengenai pengandaian type 0. Diikuti oleh perintah, saran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam teks mengenai pengandaian type 0. Diikuti oleh perintah, saran, sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, siswa mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari berbagai ungkapan mengenai pengandaian type 0. Diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, siswa mampu menyusun teks lisan dan tulis mengenai pengandaian type 0. Diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke, apakah kalian pernah mendengar kalimat pengandaian type 0 dalam bahasa Inggris? Ya, pasti kalian sudah pernah mendengarnya ya. Oke. Sebelum membahas materi ini, alangkah lebih baiknya kita mengulas sedikit tentang tenses yang akan digunakan dalam conditional sentence type 0, yakni simple present tense. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali atau kebiasaan atau juga untuk menunjukkan suatu fakta. Itu adalah definisi dari simple present tense. Rumus yang digunakan adalah subjek untuk kalimat positif, kemudian kata kerja ke satu, atau bisa juga menggunakan to be, kemudian objek ya. Untuk kalimat negatif ada subjek ditambahkan don't atau doesn't, verb 1 plus objek. Atau bisa juga jika kalian menggunakan kalimat negatif dengan menggunakan to be, subjek plus to be is mr ditambahkan not plus objek. Dan untuk interrogatif kalimat tanya ada di depan, do atau doesn't, kemudian subjek ditambahkan kata kerja pertama, kemudian objek. Ini adalah rumusan dari simple
present tense. Oke, untuk di sini Ibu salah menulis ya. Harusnya simple present, Ibu tulis simple past tense ya. Ibu ulangi lagi, di sini diralat apa itu simple present, bukan simple past tense. Oke? Oke, kita lanjut lagi untuk simple present tentang kata kerja. Di sini kata kerja pada orang ketiga tunggal itu ada she, he, dan it. Dan biasanya jika kita menggunakan orang ketiga tunggal, maka kata kerja yang digunakan harus menggunakan akhiran o, ch, sh, x, atau z ya. Dan akhiran ini, jika kalian menemukan kata kerja yang menggunakan akhiran seperti ini, maka akan ditambahkan menjadi is. Contoh, go menjadi goes, karena ini go, o akhirannya ya, maka ditambahkan is. Kemudian catch, ini di akhiran catch ini ya, ch ini harus ditambahkan is. Kemudian next was menjadi was, ditambahkan is, dan seterusnya ya. Oke. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran konsonan harus konsonan ditambahkan y, maka y harus dihilangkan dan ditambahkan ies. Example, carry. Carry di sini sebelum huruf y itu berakhiran konsonan yaitu r, maka y-nya dihilangkan, ditambahkan ies menjadi carries. Kemudian yang kedua adalah study. Ya, di sini ada huruf y, sebelum huruf y ada huruf d yaitu huruf konsonan, maka y-nya dihilangkan, kemudian ditambahkan ies menjadi studies. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran vokal ditambahkan y, cukup ditambahkan s. Seperti itu. Ini berlaku hanya untuk orang ketiga tunggal saja, ya. Sekarang kita akan melihat contoh dalam simple present tense. Oke, yang pertama, Susi Pujiastuti is the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Di sini untuk Susi Pujiastuti adalah sebagai subjek dan is adalah to be. Kemudian Ministry of Maritime Affairs and Fisheries ini sebagai objek. Kalimat ini adalah kalimat positif yang menggunakan kalimat bantu to be. Oke. Kemudian untuk contoh yang kedua, she reads Harry Potter books every day. She di sini sebagai subjek, reads sebagai kata kerja pertama. Kenapa di sini ditambahkan s? Karena she adalah orang ketiga tunggal, maka ditambahkan s. Kemudian Harry Potter books adalah objek, everyday adalah kata keterangan. Ya, ini adalah contoh untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, Susi Pujiastuti is not. Ya, setelah to be ditambahkan not untuk kalimat negatif dengan menggunakan to be. Ya, sedangkan untuk kalimat negatif dengan menggunakan kata kerja, she doesn't read Harry Potter book every day. Setelah subjek ditambahkan does. Now, kenapa di sini menggunakan does? Karena she adalah orang ketiga tunggal, maka menggunakan does.
Sedangkan selain daripada orang ketiga tunggal seperti Ayu, Dewi, itu menggunakannya do ya, di sini do ditambahkan not ya untuk negatifnya. Oke, read kata kerja pertama, kemudian Harry Potter book, objek everyday adalah kata keterangan. Untuk interrogatif yang pertama adalah kata interrogatif yang menggunakan kata kerja. Untuk interrogatif, do atau does ditaruh atau diletakkan di awal kalimat. Does kemudian diikuti oleh si subjek, kemudian read kata kerja pertama, Harry Potter book adalah objek. Seperti itu ya. Oke. Untuk pertemuan 1 yang Ibu bahas hanya tentang simple present ya. Karena untuk mempelajari conditional sentence kita harus paham apa itu simple present tense dan berikut rumus, dan kita harus bisa membuat atau lebih memahami tentang simple present tense. Oke, mohon dipelajari ya. Oke, selanjutnya setelah Ibu menjelaskan tentang simple present tense, silakan kalian kerjakan tugas, yaitu quizzes ya. Silakan kalian kerjakan kuis untuk tugas pertemuan 1 ini. Oke, untuk pertemuan kedua kita akan lanjut lagi tentang conditional sentence type 0. Kita langsung menjelaskan atau mempelajari tentang conditional sentence type 0 nanti di pertemuan kedua. Oke, untuk materi simple present tense cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan tanyakan di forum diskusi atau langsung send ke WA Ibu. Oke? To close our study today, let's read ayah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thanks a lot for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.